Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala urusannya. Tema ceramah kita hari ini adalah tentang akhlak kepada orang tua. Sebuah tema yang sangat penting, namun seringkali kita anggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Ibu mengandung kita dengan penuh kesabaran selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, dan merawat kita tanpa mengenal lelah. Ayah bekerja keras terus mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan kita, meskipun harus mengorbankan tenaga, waktu, bahkan kesehatannya. Namun seringkali kita lupa akan semua pengorbanan tersebut. Kita lebih mudah membalas perkataan orang lain dengan sopan, tapi justru bersikap kasar kepada orang tua sendiri. Kita lebih patuh kepada teman, tetapi sering mengabaikan nasihat orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu ilaihi yahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, akhlak kepada orang tua tidak hanya sekedar membantu mereka, tetapi mencakup banyak hal dalam kehidupan kita. Pertama, berbicara dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala bahkan melarang kita mengatakan kepada orang tua. Artinya, sekecil apapun untuk ucapan yang menyakiti hati mereka harus kita hindari. Kedua, menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa cinta kita kepada mereka. Ketiga, menghormati dan memuliakan orang tua. Kita harus menunjukkan sikap hormat seperti mendengarkan ketika mereka bicara, tidak memotong pembicaraan, dan selalu bersikap sopan. Keempat, membantu orang tua. Bantulah pekerjaan mereka di rumah. Ringankan beban mereka dan jangan menunggu diminta. Kelima, mendoakan orang tua. Doa anak yang soleh adalah salah satu amal yang tidak terputus, sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Robbi warhamhuma kama robbayani shoghira, yang artinya, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Hadirin sekalian, di zaman sekarang, tantangan dan berbakti kepada orang tua semakin besar. Kesibukan, pengaruh teknologi, dan pergaulan sering membuat kita lalai
Kita lebih sering bermain handphone daripada berbicara dengan orang tua. Kita lebih cepat merespon pesan teman daripada panggilan ibu kita sendiri. Ini adalah hal yang perlu direnungkan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Banyak orang yang menyadari pentingnya orang tua setelah mereka tiada. Saat itu penyesalan tidak lagi berguna. Hadirin yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jika orang tua ridho kepada kita, maka insya Allah hidup kita akan penuh keberkahan. Sebaliknya, jika kita durhaka, maka hidup kita akan terasa sempit dan penuh kesulitan. Berbakti kepada orang tua tidak harus menunggu kita sukses atau kaya. Mulai dari hal-hal kecil, membantu di rumah, berbicara dengan sopan, mendengarkan nasihat mereka dan meluangkan waktu mereka. Hadirin yang berbahagia, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah ceramah ini, cobalah untuk lebih menghargai orang tua kita. Ucapan terima kasih kepada mereka, minta maaf atas kesalahan kita, dan tunjukkan bahwa kita mencintai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang mampu membahagiakan kepada orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.